Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayudia Anggraini, NPM 20122-409, dan teman saya Karmida, NPM 20122-4010. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengelolaan Biaya Pendidikan. Definisi. Menurut S. Nasution, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam kurikulum usaha-usaha perbaikan dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan, dinyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup di dunia pendidikan. David Wijaya 2091. Pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh untuk tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Nanang Fatah 2023 mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapat yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental, yang diterima dari berbagai sumber resmi. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan digolongkan menjadi 3 jenis. PP nomor 48 tahun 2008 pasal 3, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah. Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Mulyono mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan biaya pendidikan. A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. B. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk investasi kembali. C. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. D. Memelihara barang-barang aset sekolah. E. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. F. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. PP nomor 48 tahun 2008 pasal 59 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 48, antara lain, prinsip keadilan. Prinsip ini dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi. Prinsip efisiensi. Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses mutu
relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan. Prinsip transparansi. Prinsip ini dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan rata kelola yang baik oleh pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan. Aktivitas prinsip ini seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gamer 2004 mendefinisikan lebih dalam lagi karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by quality outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada kualitas outcomes. Proses pengelolaan keuangan sekolah. Suharsini Arikonto 2003 menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu A. Menyusun anggaran, budgeting, B. Pembukaan accounting, C. Pemeriksaan auditing. Ruang lingkup administrasi. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi A. Administrasi kurikulum meliputi pembukaan atau pendataan, jumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian dan pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. B. Administrasi ketenagaan pendidikan. Kepegawaian meliputi pembukaan, pendataan, kumpulan suara lamaran, mutasi, keputusan, penerimaan pegawai, berkas-berkas pendidikan, daftar umum kepegawaian, dan sebagainya. C. Administrasi kesiswaan meliputi brosur pendaftaran siswa dan formulir pendaftaran siswa baru. D. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan. E. Administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung atau sumbangan, pengembangan pendidikan, uang seragam, uang peralatan sekolah, uang SPP, dan lain-lain. Administrasi unit-unit penunjang pendidikan meliputi pembukaan kegiatan BP, perpustakaan, UKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya. G. Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah meliputi pembukuan, perencanaan, tata ruang, dan pertamanan sekolah, jadwal kebersihan, tata tertib sekolah, jadwal penjaga sekolah, dan sebagainya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.